warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mega Zara Putri Askia dengan NIM 3 Digit terakhir 001 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Jadi, pada video kali ini aku melanjutkan materi pembahasan tentang CAD ya teman-teman dengan modul ke-7. Nah, langsung saja. Pertama, pada video kali ini ada beberapa materi yang akan aku bahas. Yang pertama ada cara membuat file assembly, yang kedua ada jenis-jenis math, kemudian yang ketiga referensi geometri koordinat, dan yang terakhir kita melakukan praktikum secara langsung ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang pertama, aku mau membahas dulu tentang assembly dan math. Nah, jadi assembly itu menggabungkan beberapa parts menjadi satu kesatuan yang utuh teman-teman. Jadi seperti part berbentuk kotak dan berbentuk kotak, kemudian di dalam kotak itu sendiri terdapat lubang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ada part yang kedua berbentuk lingkaran. Nah, kita menggabungkan part A dengan part B itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, untuk menggabungkan satu kesatuan yang utuh antar dua part itu sendiri, kita membutuhkan yang namanya match, teman-teman. Jadi match itu sendiri adalah fitur relasi atau hubungan antar part supaya saling membentuk satu kesatuan. Nah, jadi ada beberapa jenis match ini sendiri, teman-teman. Yang pertama di sini ada advance, kemudian kedua ada analisis, ketiga ada standar, dan yang keempat ada mekanikal. Nah, pada video kali ini aku mau gunain math yang standar ya teman-teman. Selanjutnya ada tipe-tipe standar math. Yang pertama ada coincident. Nah, coincident ini sendiri digunakan untuk menggabungkan antara dua bentuk. Selanjutnya ada paralel. Paralel digunakan untuk membuat bentuk itu tuh sejajar teman-teman. Nah, selanjutnya ada perpendikular. Itu bentuknya saling tegak lurus membentuk siku-siku atau 90 derajat. Nah, setelah itu ada tangan. Permukaan melengkung menempel pada permukaan lain. Seperti contohnya pada ban motor atau mobil yang menempel atau mengisi dengan aspal ya teman-teman. Setelah itu ada konsentrik. Konsentrik ini sendiri menyamakan titik pusat sesama lingkaran atau silinder. Setelah itu ada lock untuk mengunci part supaya tidak berubah-ubah. Distance untuk memberi jarak antara kedua part. Setelah itu ada angle memberikan jarak sudut antara kedua part teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk memahami video materi pada kali ini, langsung simak aja videonya teman-teman. Disesuaikan posisinya. Di sini langsung aja aku contohin. Kalian bisa klik insert komponen, terus dibuka aja. Seperti ini ya teman-teman. Nah, buat tiga bangun ini kan masih bisa digerak-gerakan teman-teman. Nah, di sini itu tuh ditandai dengan tanda hubung atau minus seperti ini teman-teman. Nah, agar bangun ini menjadi fix, kalian bisa klik aja kanan pada mouse, kemudian fix. Nah, untuk mengubahnya lagi agar bisa dipindahkan posisinya, kalian bisa aja klik kanan lagi, terus kalian pilih itu. Nah, selanjutnya kita bakal gunain range sebagai relasi antar komponen. Nah, math ini fungsinya tuh buat menghubungi komponen yang bisa terjadi antara titik dengan titik, garis dengan garis maupun permukaan dan permukaan. Nah, setelah komponennya berikan relasi math, maka posisinya itu bakal mengikuti hubungan tersebut dan jadi lebih tepat gitu guys, atau nggak bebas buat dipindahin sembarangan. Nah, jadi di sini aku mau langsung contohin aja antara ini ya teman-teman, titik dengan titik seperti ini. Kemudian kalian bisa klik aja. Nah, oh iya, sebelum itu buat pemilihan map sendiri itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tapi biasanya di SolidWorks ini sendiri itu udah otomatis menyarankan jenis map yang sesuai. Jadi kita tinggal milih dan disesuaiin aja teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik langsung cetak. Nah, ini kan masih bisa digerak-gerakin teman-teman. Nah, kalian bisa klik aja lagi titiknya di sini. Masih bisa juga teman-teman. Nah, kita bisa hubungin juga antara garis dengan garis. Jadi gini, garis dengan garis. Nah, kemudian klik cetak. Nah, setelah itu jika sudah, maka bangun yang sudah dihubungkan ini tuh tidak bisa dihubungkan, tidak bisa dipindah-pindah ke sembarang tempat teman-teman. Jadi udah menjadi fix gitu. Karena kan tadi ya buat komponen yang udah diberi relasi math itu tuh posisinya bakal ikutin hubungan tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini berlaku juga dengan yang bangun lainnya teman-teman. Di sini aku mau cetaknya langsung. Selanjutnya di sini ini bisa permukaan dengan permukaan. Aku mau hubungin dulu yang atas. Nah, setelah itu garis dengan garis.
kenapa ini fix? Karena komponen ini tuh dijadiin sebagai acuan buat menyusun komponen-komponen yang lainnya gitu. Nah, kalau diperlukan status fix ini itu tuh bisa diubah jadi float. Jadi kita tinggal klik kanan aja, terus kalian bisa klik yang float ini teman-teman. Nah, jadi komponen itu masih bisa dipindah-pindahkan. Kalian bisa balik lagi dengan fix. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita masukkan komponennya, itu simple, kita masuk di sini. Nah, karena lubangnya lingkaran ini ada 2 dan di sini komponen yang ada itu cuma 1, jadi kita bisa CTRL-C, kemudian CTRL-C, tahan, kemudian kita di sini teman-teman. Kalian klik mouse bagian kiri dan CTRL. Nah, jadi sambil ditahan itu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih relasi aja teman-teman. Di sini kalian bisa mengubah langsung antara ini dengan ini dengan sini teman-teman. Kemudian centang. Nah, kita masih bisa dinaik turunkan. Setelah itu kalian hubungkan lagi antara permukaan atas dan bagian ini. Nah, untuk bagian yang ini kan masih bisa diputar-putar gitu teman-teman. Nah, kalian bisa klik aja hubungkan di relasi bagian dalam dengan permukaan yang luar. Jadi teman-teman, kalian klik kayak sebelumnya kalian di sini aku mau lagi dulu. Aku lupa kasih tahu buat bagian yang ini kalian klik lagi. Nah, buat yang bagian dalam sama luar biar masih dia fix atau tidak bisa diputar-putar, ini kita klik yang kasih relasi paralel teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jika sudah, ini kan dia nggak bisa digerak-gerakin teman-teman. Nah, berlaku buat lingkaran yang buat bangun yang selanjutnya juga ya. Bentar. Kan masih bisa diputar teman-teman. Kan bagian dalam, depan dalam, dan luar. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk yang dari fix dan Vespa. Nah, selanjutnya itu tuh materi tentang tangan dan konsentrik teman-teman. Jadi tangan itu digunakan untuk membuat permukaan melengkung menempel pada permukaan lain. Nah, sedangkan konsentrik digunakan untuk menyamakan titik pusat antar objek, biasanya pada bentuk lingkaran atau silinder. Di sini aku langsung contohin. Si bola ini bakal lingkarannya bakal berputar di sekeliling kotak. Jadi itu juga materi yang tangan dan kaki. Jadi selanjutnya tentang modify dan hybrid math. Jika kita ingin mengubah relasi atau math yang baik buat, kita tuh bisa lakukan modify. Nah, itu tuh caranya kita bisa pilih math yang diubah lalu menyesuaikan kembali jenis atau parameternya sesuai kebutuhan. Nah, pada bagian ini ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa klik pada bangunnya. Setelah itu klik yang bagian view math. Nah, di sini kalian bisa lihat match apa saja yang ada di atau relasi apa aja yang terhubung dengan bangun ini. Nah, untuk cara yang kedua di sini ada di bagian kiri. Itu tuh bagian match. Nah, di sini kalian bisa klik aja salah satu, melihat match ini tuh terhubung ke bangun yang mana. Kemudian saling terhubung dengan bangun yang bisa bangun lingkaran ini dengan yang kotak gitu. Nah, selain itu jika relasi itu udah nggak dipenuhi atau salah, kita tuh bisa menghapus relasi itu. Nah, biar match komponen itu tuh bisa diatur ulang. Nah, caranya kita bisa klik bagian ini, kemudian ke kanan pada mouse. Nah, setelah itu bisa kalian delete aja teman-teman. Nah, dengan adanya fitur modif kaidan delete ini, kita tuh jadi lebih fleksibel dan mengatur posisi dan hubungan antar komponen dalam assembly teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita bakal bahas tentang extension dan
sudah ngasih distance atau jarak dari part satu ke part yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang fitur lock teman-teman. Nah, di sini sini aku buka dulu. Jadi buat klik itu sendiri itu tuh digunain buat mencari posisi komponen biar nggak bisa dibalik lagi atau dibalik posisinya. Nah, dengan menggunakan lock, komponen itu bakal tetap berada pada posisi yang diinginkan tanpa terpengaruh pergerakan lainnya teman-teman. Jadi ketika kita kasih relasi antara ini aktif kita kasih lock. Nah, ketika kita memindahkan atau melakukan pergerakan satu komponen, maka komponen yang kita kasih relasi lock itu sendiri akan ikut berpindah teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang referensi geometri koordinat itu teman-teman. Nah, di sini aku mau buka file dulu. Jadi referensi koordinat itu fitur yang digunakan suatu komponen dalam assembly teman-teman. Nah, biasanya fitur ini tuh digunain sebagai acuan posisi, terutama ketika kita ingin menentukan titik referensi yang lebih spesifik pada suatu part. Nah, di sini kita bisa klik aja pada area web, kemudian list property. Nah, di sini buat center of mass ini sendiri kan ada titik koordinat x, y, dan z. Nah, cara kita mengubahnya itu kita bisa klik bagian yang nah, ini referensi geometri. Nah, kemudian di sini kita bisa
kita bisa klik lagi yang bagian favorite, terus kita bisa cek di bagian yang center of terus yang di tengah. Nah buat mengubah kalian bisa klik aja yang bagian ini kan ada mas properties. Nah ini aslinya yang 3 configuration default. Nah kita bisa klik aja yang bagian tadi kita coordinate system. Jadi ada beban nih antara x, y, dan z. X nya sendiri 51,50, y nya 92,08, z nya 24,42. Nah dibandingkan yang defaultnya ini beda dengan kita pilih yang default, x nya itu 685,39, y nya itu 909,1, dan z nya itu 1333,24 gitu teman-teman.
Jadi selesai sudah pada video modul pembelajaran ke